Cheng Ho atau yang dikenal sebagai Zheng He atau Qasim Sanbo merupakan pejuang Muslim Tiongkok yang hidup di masa dinasti Ming, 1403-1424 M. Pada abad ke-15, Cheng Ho memulai pelayarannya menuju Malaka. Ia banyak belajar tentang agama Islam mulai dari daratan Tiongkok, Yunnan, Champa, Jawa, Melayu, Arab, hingga India. Ia membawa gelombang Tiongkok masuk ke Asia Tenggara diikuti arus penyebaran agama Islam yang damai. Saat itu, Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat, India, dan Timur Tengah. Cheng Ho pernah singgah di Aceh, Palembang, Bangka, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik dan Surabaya. Di setiap kota yang disinggahinya, Cheng Ho berbagi pengetahuan dan keahlian dengan penduduk setempat, serta menggiatkan penyebaran agama Islam. Adapun pelayaran Cheng Ho berlangsung antara 1405-1433, yang terbagi dalam 7 pelayaran besar. Salah satu pelayarannya pada 1431, sebanyak 27.550 orang mengisi kapal-kapalnya yang terdiri dari berbagai profesi, yakni ahli pelayaran, tenaga kesehatan, penulis, penerjemah, tentara dan para pelayan. Pengaruh Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Indonesia pun dapat dilihat dari peninggalan seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya, Palembang dan Malang. Cheng Ho juga berhasil memugarkan masjid yang terletak di sebelah timur laut Kabupaten Sian pada 1430. Sementara itu, menurut catatan sejarah, Cheng Ho merupakan Muslim yang taat, sebab ia aktif memajukan penyebaran Islam baik di Tiongkok maupun di negara-negara asing. Sebagai seorang Muslim yang saleh, Cheng Ho telah banyak mengadakan kegiatan agama Islam, baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain. Peran Cheng Ho di wilayah nasional maupun internasional sebagai seorang Muslim yang benar dapat mengangkat nama baik agama Islam. Jejak perjalanan Laksamana Cheng Ho, utusan Kaisar Cina yang beragama Islam ini hingga kini masih ada, di antaranya kelenteng Sempo Okoong di Semarang, Jawa Tengah yang merupakan bentuk penghargaan atas kedatangan Laksamana Cheng Ho. Disebutkan Laksamana Cheng Ho sudah 7 kali mengunjungi Nusantara. Perjalanannya rombongan Laksamana Cheng Ho selama 28 tahun di Asia dan Afrika terkadang mendapat rintangan sehingga terpaksa harus berperang. Seperti saat melintas di perairan Sumatera harus melawan bajak laut. Kisah pertempuran Palembang dialami Laksamana Cheng Ho melawan armada bajak laut yang dipimpin Chen Zui di Palembang pada sekitar tahun 1407. Dalam buku, The Chien Wen, Yung Lo, Hang Xi, and Swantereix, 1399-1435, karya Chen, Hock Lam, 1998, The Cambridge History of China, volume 7, The Ming Dynasty, 1368-1644, diketahui saat itu bajak laut yang dipimpin Chen Zui menguasai perairan di Sumatera, termasuk rute pelayaran penting dan strategis Selatan Malaka. Diceritakan armada bajak laut Chen Zui berencana menyerang rombongan Muhibah Laksamana Cheng Ho. Namun rencana itu bocor dan sampai ke telinga Laksamana Cheng Ho, hingga akhirnya pada 1407, rombongan Laksamana Cheng Ho yang merupakan utusan dari Kaisar dinasti Ming berperang melawan armada Chen Zui beranggotakan para bajak laut di Palembang. Dalam pertempuran sengit tersebut, disebutkan pasukan Laksamana Cheng Ho berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Chen Zui. Sebanyak sekitar 5.000 pembajak tewas, 10 kapal bajak laut hancur, dan 7 kapal bajak laut berhasil direbut. Laksamana Cheng Ho akhirnya membawa 3 tawanan, yakni Chen Zui dan 2 pimpinan bajak laut lainnya pulang ke Cina. Sesampainya di Cina, pada 2 Oktober 1407, Chen Zui dan pembantunya akhirnya dieksekusi. Sementara Kaisar dinasti Ming memberi penghargaan kepada Laksamana Cheng Ho dan rombongan yang telah memenangkan pertempuran melawan bajak laut pimpinan Chen Zui di Palembang. Cheng Ho meninggal pada tahun 1433 di Kalikut, di mana ia memutuskan untuk tinggal selama perjalanannya yang ke-7 karena kesehatannya yang menurun, atau dalam perjalanan kembali ke Tiongkok. Namun, ada yang mempercayai bahwa ia sebenarnya berhasil kembali ke Cina, dan meninggal beberapa tahun kemudian di sana. Segera setelah kematian Cheng Ho, ia menjadi sosok yang tidak disukai, dan sebagian besar catatan sejarah Tiongkok tentangnya dilenyapkan.